Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk kembali, saudaraku. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan sayang saudara dan saya dengan luar biasa di kota Philadelphia ini. Katakan amin, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, ingat bagaimana Senin sudah diberitakan oleh mayor daripada Pennsylvania, Philadelphia, saudaraku, betapa akhirnya kita akan masuk dalam state emergency karena diperkirakan akan badai salju yang sangat tebal. Dan saudara itu sebuah storm yang cukup besar, bahkan saudara di New York, New Jersey, saudaraku. Tetapi kita terus berdoa dan apa yang terjadi, yang ajaib adalah ternyata kita melihat bagaimana Tuhan melalukan badai itu. Philadelphia hanya 1 inci saljunya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Mungkin ada saudara berkata, Pak, saya justru ingin lihat salju yang tebal. Anda harus tahu kami berdoa, para pendoa berdoa supaya salju dilalukan dari Philadelphia. Biar hanya tipis saja. Kenapa? Karena hari Selasa kemarin kami dengan tim, kami harus berangkat dari Philadelphia Airport menuju untuk pembukaan cabang baru kita yaitu Denver, Colorado. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan Anda tahu apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata ketika sampai hari Selasa itu kami sampai ke airport Philadelphia, Terminal A internasional tutup semua. Terminal A domestik tutup semua. Terminal B sepi sekali tutup semua. Terminal C juga, terminal D dan terminal E, saudaraku, ternyata buka. Dan ternyata begitu kami sampai, saya lihat semua jadwal schedule pesawat merah semua. Cancel. Tapi hanya pesawat Southwest yang kami akan tumbangi yang masih tetap jalan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sehingga akhirnya Selasa kami bisa terbang. Dan yang menarik adalah saudaraku, schedule-nya ternyata begitu mendekati Denver, Colorado. Ternyata kami baru sadar karena dari pesawat kami bisa lihat saudaraku, yaitu tentang perjalanan pesawat kami. Dan ternyata lebih cepat 40 menit daripada rencana semula. Yang ajaib karena Tuhan memberikan percepatan yang ajaib. Katakan amin saudaraku. Dan oleh kemurahan Tuhan, Rebo kemarin kita sudah resmi membuka yaitu Bethany Miracle Center Denver, Colorado. Yang merupakan kemenangan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya katakan haleluya. Nah, saudaraku, saya percaya semua adalah karena kebaikan Tuhan dan juga karena cinta saudara dan saya. Katakan amin, saudaraku. Nah, tahun ini dengan jelas sekali Tuhan membawa kita untuk memahami ini adalah tahun the year of excellence, di mana Tuhan mau membuat kita mengalami excellent, tahun yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Kita harus percaya Tuhan kita Tuhan yang excellent. Dan dia mau agar saya dan saudara juga hidup secara excellent. Dan di bulan yang baru ini, saudaraku, kita belajar sebuah subtema yaitu excellent love. Atau kasih yang terbaik. Kata bersama saya excellent love. 2, 3, excellent love. Dan mari kita lihat bersama-sama. Sebelum Yesus ditangkap dan akhirnya disalibkan dan mati buat saudara dan saya. Lalu kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Dalam peristiwa sebelum dia ditangkap dan disalibkan, dia memberikan sebuah perintah yang penting buat kita para murid-muridnya. Lihat dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama 2 ayat penting ini. Mari baca dengan suara yang keras. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku Yesus telah mengasihi kamu. Terus, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kata bersama saya, kita harus saling mengasihi. 2, 3. Ayat yang ke-35 baca sama-sama. Dengan demikian semua orang akan tahu, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang setuju katakan amin. Rasul Yohanes yang menuliskan Injil Yohanes ini seringkali disebut sebagai Rasul Kasih. Yohanes menangkap apa yang Yesus katakan. Dan kemudian dia menuliskan perintah untuk saling mengasihi. Dan ternyata saudara sekalian, Yohanes menuliskan apa yang Yesus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Tidak hanya sekedar dia menuliskan,
Tapi Yohanes menghidupi kasih Yesus. Dia mengalami kasih Yesus yang luar biasa dari sejak dia bertemu Yesus sampai akhir hidupnya. Rasul Yohanes disebut Rasul Kasih. Kenapa, saudaraku? Karena Alkitab mencatat setiap kali ketika para murid-murid Yesus berkumpul dengan Yesus, apalagi kemudian ketika dalam Last Supper, dalam perjamuan malam terakhir, apa yang terjadi, saudaraku? Yohanes adalah murid Yesus yang duduk paling dekat dengan Yesus. Bahkan Alkitab mencatat, Yohanes menyandarkan kepalanya ke bahu daripada Tuhan Yesus. Sebuah hubungan kasih yang begitu luar biasa. Bahkan Anda tahu ketika para murid-murid Yesus yang lain lari menjauhkan diri dari salib Yesus, murid Yohanes, Rasul Kasih ini tetap dekat dengan salib Yesus bersama dengan para wanita-wanita yang lain, termasuk Maria daripada ibu Yesus. Dan yang menarik begini, saudaraku, di atas kayu salib, dalam 7 kata terakhir Yesus di kayu salib, ternyata Tuhan Yesus mendelegasikan agar Yohanes, Rasul Kasih ini, boleh menerima dan merawat Maria, ibu Yesus. Dan Alkitab mengatakan, saudaraku, sejak hari itu dan seterusnya, Maria, ibu Yesus, tinggal bersama murid yaitu Yohanes. Dan yang menarik, ketika, saudaraku, akhirnya terjadi revival, kebangunan rohani, Injil diberitakan di mana-mana. Setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Tibalah masa aniaya gereja. Dan satu hari Rasul Kasih ini, yaitu Yohanes, ditangkap di kota Roma. Dan kemudian akhirnya di lapangan yang luas, apa yang terjadi? Rakyat berkumpul dan kaisar dan semua orang-orang tentara Romawi berkumpul. Dan dibuatlah sebuah, saudaraku, diambillah sebuah bak yang besar dan minyak dan kemudian dibakar. Dan itu minyak yang menyala-nyala, minyak yang panas sekali. Dan Rasul Kasih dimasukkan ke dalam minyak yang menyala-nyala, digoreng hidup-hidup. Tapi yang ajaib, kasih Tuhan membuat Rasul Yohanes diluputkan di dalam minyak yang terbakar. Tidak ada satupun kulit tubuh daripada Yohanes yang terluka. Sehingga akhirnya mereka lihat keajaiban Tuhan. Yohanes dibebaskan dari bak yang isinya adalah minyak goreng itu. Dan kemudian akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Sebuah pulau yang ada di daerah Turki. Sebuah pulau yang begitu kering, yang gersang dan tidak ada kehidupan. Dan tidak diberi makan. Yohanes di sana dibuang untuk menjadi pekerja paksa di tambang batu bara. Tapi yang ajaib, Yohanes dipelihara oleh Tuhan. Dia merasakan kasih Tuhan yang memelihara hidupnya. Sekian tahun dia ada di Pulau Patmos. Ternyata dia tidak mati kelaparan. Tetapi justru dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan dia mendapatkan kitab Wahyu yang akhirnya dia tulis di Pulau Patmos. Dan yang menarik akhirnya ketika Yohanes sudah semakin tua, akhirnya dia dibebaskan dari Pulau Patmos. Akhirnya Yohanes sudah pergi ke kota Edessa di negara Turki. Dan akhirnya Yohanes, Rasul Kasih ini, menjadi uskup pemimpin gereja di Edessa. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Di saat dia semakin tua, apa pesan khotbah daripada Rasul Kasih ini? Dia selalu berkata, God is love. God is love. Allah itu kasih. Kata bersama saya, God is love. 2, 3, God is love. Sampai akhirnya, saudaraku, banyak orang berkata, Rasul, itu engkau cuman khotbah hal yang sama. Ganti aja topik yang lain. Rasul Yohanes yang sudah tua berkata dengan marah, aku tidak akan ubah topik yang lain. Aku akan terus berkata, God is love. Karena aku sudah lihat benar-benar Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat penuh kasih. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan akhirnya Rasul Yohanes, Rasul Kasih ini adalah salah satu rasul yang akhirnya mati tua. Karena apa? Karena dia menikmati kasih Tuhan yang ajaib. Perintah untuk saling mengasihi. Yesus berkata, itu adalah perintah yang baru.
Kata bersama saya, perintah yang baru. 2, 3. Perintah yang apa? Yang baru. Artinya begini, saudaraku. Setiap kali saudara baca ayat itu, dimanapun Anda berada, tanggal berapapun, bulan berapapun, begitu Anda baca, tidak kemudian berubah begini. Ini perintah yang sudah usang. Ini perintah yang sudah lama. Enggak. Selalu Anda baca kapanpun juga, selalu berkata perintah yang baru. Alias, saudaraku, Tuhan mau agar saudara dan saya tetap menghidupi. Kita hidup saling mengasihi. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, Yesus sudah menubuatkan di akhir zaman, kasih kebanyakan orang menjadi dingin dan tawar. Dan Anda tahu, saudaraku, hari-hari ini ada banyak orang hidup dengan sakit hati. Ada banyak orang hidup dengan luka hati, dengan kekecewaan, dengan kebencian. Dan lihat di mana-mana, kalau Anda tahu, berita dunia mengerikan. Saudara, lihat bagaimana sekarang orang hanya dengan masalah kecil, akhirnya dia benci, dendam, dan dia bunuh. Dan seringkali tidak hanya yang dibunuh adalah orang tersebut, sampai keluarganya pun dibunuh. Bahkan tidak hanya dibunuh, tapi dipotong-potong, dimutilasi. Saudara tahu bagaimana di Indonesia ada seorang pembantu yang akhirnya karena dia begitu benci sama bosnya, majikannya, anaknya bos itu dimutilasi secara mengerikan. Lihat hari-hari ini, cinta orang semakin dingin dan tawar. Dan saudara, tetap kondisi apapun, tetap Tuhan memberikan sebuah perintah baru. Hendaklah kita saling mengasihi, yang mengerti. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dalam majalah Kristen Karisma Magazine, edisi bulan ini, Februari 2015, ternyata saudaraku ada seorang hamba Tuhan yang menuliskan bahwa hari ini banyak orang-orang Kristen di Amerika. Orang-orang Kristen di Amerika banyak di berbagai state yang akhirnya menjadi korban diskriminasi di tempat pekerjaan mereka. Lihat bagaimana keadaan mengerikan sekali. Ada aktor-aktor film atau sebuah aktor reality show yang adalah anak Tuhan. Dan ketika dia menjelaskan, dia mengisahkan, dia cerita tentang Yesus, dia cerita tentang firman, maka apa yang terjadi? Justru akhirnya dia alami diskriminasi. Dan akhirnya aktor tersebut, saudaraku, malah kemudian diputus kontraknya. Dan kemudian tidak diizinkan main episode itu lagi. Belum lagi ada banyak saudaraku pengusaha-pengusaha yang ketika menyatakan tentang Yesus, dan apa yang terjadi saudaraku, berapa banyak akhirnya mengalami diskriminasi dan akhirnya mereka justru dihambat dalam usaha dan pekerjaannya. Dan kalau Anda mengerti, Anda bisa rasakan bagaimana berapa banyak sebagai anak-anak Tuhan, kita di tempat kerjaan kita diolok, kita diejek, kita dicaci maki, saudaraku. Tapi mari kita belajar. Di tengah-tengah seperti itu, tetaplah berbuat kasih. Karena Kristen adalah identik dengan Kristus. Dan Kristus identik dengan kasih Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada yang bersaksi dengan saya. Di tempat kerjaan, selalu orang-orang teman kerjanya begitu kasar. Dan suka ngomong yang kotor, ngomong yang FF sama dia. Dan sering kali apa yang terjadi? Kalau dia ikut marah, dia ikut kepancing, dia tidak menunjukkan identitas sebagai orang Kristen. Apa yang dia lakukan? Dia caci maki, dia cuma senyum, dia diam saja, dan dia lepaskan pengampunan, dia senyum saja. Anda tahu lama-lama, saudaraku, teman-temannya mulai kaget, ini orang kok aneh, tidak ikut kemudian ngomong yang FF, dan kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba akhirnya ada yang bertanya, "Are you Christian?" Yes. Dan akhirnya dia tanya, kenapa kamu tahu kalau saya Kristen? Karena akhirnya dia berkata, hanya orang Kristen yang hidupnya kayak kamu, penuh sukacita dan tidak pernah ngomong yang jelek-jelek. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Cirinya apa? Bukan karena kalau pakai kalung salib yang gede, bukan karena Anda begitu rapi ke gereja, tapi ketika saudara dan saya hidup dalam kasih. Karena bersama saya hidup dalam kasih. 2, 3. Nah, pertanyaan penting begini, saudara. Pak, di tengah-tengah dunia yang penuh kebencian, di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan banyak yang mengecewakan, bagaimana saya bisa mengasihi?
Terlalu sakit Pak, terlalu berat. Mari kita belajar. Ternyata saudaraku, how we can love. Kita kalau mengasihi hanya orang yang baik dengan kita, mungkin mudah. Tapi kalau itu adalah orang yang menyakiti kita, yang betul-betul jahat dengan kita, bagaimana? Jangan sampai engkau salah. Kalau Yesus memberi perintah, hendaklah kalian saling mengasihi. Berarti pasti dia memberi kemampuan dan cara. Katakan amin, saudaraku. Dan caranya bagaimana? Lihat kembali pada Yohanes 13 ayat 34. Yesus berkata apa? Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bagaimana kita bisa saling mengasihi saat orang menyakiti kita? Lihat rahasianya. Kalimat berikutnya, yuk baca sama-sama. 2, 3. Sama seperti aku, Yesus, telah apa? Mengasihi kamu. Ya, telah mengasihi kamu, terus demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang setuju, katakan amin. Lihat, sebelum kita mengasihi orang lain, Yesus berkata, kamu dulu harus telah menerima kasihku. Sama seperti aku, Yesus telah mengasihi kamu. Kata bersama saya, Yesus sangat mengasihi saya. 2, 3. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tidak ada cara lain untuk kita tetap bisa mengasihi di tengah-tengah kebencian, yaitu apa? Penuhkanlah senantiasa diri Anda dengan kasih Tuhan. Penuhkan diri Anda senantiasa dengan kasih Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara hanya bisa mengasihi orang lain setelah lebih dulu hidupmu dipenuhi, dialiri dengan kasih Yesus yang setuju. Katakan haleluya. Lihat, Rasul Kasih juga menuliskan apa? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat yang 19. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Kita mengasihi karena apa? Karena Allah Yesus lebih dahulu apa? Mengasihi kita. Kata bersama saya bisa mengasihi, 2, 3. Karena lebih dulu saya menerima kasih dari Yesus. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sadarilah betapa Yesus mengasihi saudara. Dan izinkan kasih Yesus setiap hari memenuhi hati, memenuhi hidup saudara, memenuhi pikiranmu. Dan saya yakin hidupmu akan bisa memancarkan kasih. Satu hari saudara, di tepi sebuah danau, ada seorang ayah lagi mancing dengan anak laki-lakinya. Dan lagi cakap-cakap berbicara, ada seekor anak ikan yang mendekat di permukaan danau itu. Dan mendengar percakapan si ayah terhadap si anak. Si ayah berkata begini, nak kamu harus tahu, ikan itu tidak dapat hidup tanpa air. Ikan membutuhkan air. Waktu anak ikan mencuri dengar kalimat bapak itu, dia kaget, dia panik. Dia sadar dia adalah ikan yang membutuhkan air. Dan ikan tidak dapat hidup tanpa air. Lalu dia mendengar itu, dia panik. Langsung dia pergi. Dia ketemu dengan ikan yang pertama, dia tanya, hei, kamu tahu nggak manusia berkata, kita ikan-ikan tidak dapat hidup tanpa air. Kita ini perlu air. Lalu kemudian anak ikan bertanya, sekarang air itu di mana? Lalu yang ditanya, nggak ngerti. Dia pergi lagi dengan panik, saudaraku, kepada ikan yang lain yang dia jumpai. Di mana air itu? Dan kemudian dia keliling dengan ketakutan, panik. Sampai satu hari, saudaraku, satu saat dia bertemu dengan seekor ikan yang sudah tua dan bijaksana. Lalu ditanya begini, Pak Tua, manusia berkata ikan tidak dapat hidup tanpa air. Kita perlu air. Di manakah air itu Pak Tua? Di mana? Tolong beritahu saya. Lalu ikan yang tua bijaksana itu senyum dan berkata, hai anak, memang kita ikan tidak dapat hidup tanpa air. Kita perlu air. Dan kamu tidak perlu khawatir dan takut. Kamu sering bertanya, di mana air itu? Kamu harus tahu, air itu sudah ada di sekitarmu. Kita tidak dapat hidup tanpa kasih Yesus. Dan jangan pikir, di mana kasih Yesus? Saya mau beritahu kabar baik, kasih Yesus ada di sekitar kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan.
Yang perlu kita kerjakan adalah apa? Bukalah hatimu. Izinkan kasih Yesus mengalir memenuhi hidupmu. Menggantikan semua kekosongan hidupmu. Mengusir semua kebencian dan kepahitan. Yang setuju katakan, amin. Kenapa saudaraku? Lihat, Paulus berkata, Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Lihat, doanya bukan untuk orang yang belum percaya Yesus, tapi untuk orang-orang kudus, orang-orang yang sudah percaya Yesus. Yaitu apa? Doanya, dapat memahami. Katakan bersama saya harus bisa memahami. 2, 3. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Apa? Belum semuanya. Apa? Kasih Kristus. Ayat 19, mari kita lihat. Dan dapat mengenal kasih Yesus itu. Kata bersama saya harus bisa kenal kasih Yesus. 2, 3. Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Sekalipun iya, kasih Yesus melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi. Kata bersama saya harus selalu dipenuhi. 2, 3. Di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa yang dimaksud dengan seluruh kepenuhan Allah? Itulah kasih Yesus yang tidak terhitung, tidak terduga oleh apapun juga. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Karena bersama saya, kasih Yesus. 2, 3. Nah, saudaraku, saya beri sebuah ilustrasi. Bagaimana hidup kita bisa memancarkan kasih. Saat orang menyakiti kita, mungkin suami saudara mengecewakan Anda. Mungkin istri saudara ternyata melukai saudara. Atau anak saudara, orang tua saudara, saudaramu, atau orang lain. Bahkan kalau sampai sesama anak Tuhan melukai saudara. Saudara sekalian, bagaimana mungkin sebuah gelas yang kosong itu bisa mengalirkan air kepada gelas-gelas lain yang kosong juga. Enggak mungkin bisa. Saudara tanpa kasih Yesus memenuhi hidup saudara, enggak mungkin saudara bisa menyalurkan kasih. Yang engkau alirkan hanyalah semua kekosongan. Tapi Anda lihat, kalau sebuah gelas penuh dengan air, maka dia bisa mengalirkan kepada gelas-gelas yang lain, air-air juga yang penuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hidup saudara tidak boleh kosong dari kasih Yesus. Kasihnya ada di sekitar kita. Ibarat seperti ikan tadi yang sudah hidup di antara air, tapi dia tidak menyadari. Kalau Anda mengerti betapa Tuhan cinta buat saudara dan saya. Kata bersama saya dicintai Tuhan. Belum semuanya, saya dicintai Tuhan. Kata bersama saya, biar hidung pesek tetap dicintai Tuhan. Kata bersama-sama, biar musim winter tambah gemuk tetap dicintai Tuhan. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terimalah kasih Yesus. Tapi apa yang terjadi jika seandainya sebuah gelas isinya hanya kebencian, kepahitan, dendam, kemarahan. Apa yang akan dia alirkan kepada gelas-gelas yang lain, dia juga akan mengalirkan hal yang sama. Itu sebabnya hari ini izinkan hidup kita tidak kosong, tapi bejana hidup kita diganti dengan apa? Penuh dengan kasih. Lihat saudaraku, kasih itu yang memenuhi hidup kita akan memampukan kita untuk mengalirkan kasih kepada orang-orang yang juga ada di sekitar kita. Yang mengerti, katakan haleluya. Yang mengerti, katakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di tengah-tengah teman-teman kerja yang menyakitkan, kalau izinkan kasih Yesus mengalir dalam hidupmu, tetap engkau bisa salurkan kasih Tuhan. Katakan amin. Nah, mari kita belajar. Kalau sampai Yesus berkata, aku memberi perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Berarti Yesus tahu persis betapa besarnya pengaruh kasih. Dan mari kita belajar hari ini sebuah khotbah dengan judul Influence of Love. Pengaruh kasih. Kata bersama saya, pengaruh kasih. 2, 3. Lebih keras, pengaruh kasih. 2, 3.
Apa sih dampak kasih? Apa pengaruh kasih dalam hidup kita? Yang pertama, kasih memberi kekuatan baru. Kasih memberikan sebuah kekuatan, sebuah daya tahan, sebuah semangat. Kata bersama saya, kasih memberi saya kekuatan. 2, 3. Kasih memberi saya apa? Kekuatan. Coba kita lihat Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Kenapa? Meterai dan saudaraku, semua itu hati bicara tentang kasih. Bicara apa? Kenapa? Karena cinta kuat seperti maut. Kata bersama saya, cinta itu punya kekuatan. 2, 3. Cinta itu punya apa? Kekuatan. Lebih keras ke 2, 3. Cinta itu punya apa? Kekuatan. Bahkan kekuatan cinta, kekuatan kasih seperti maut. Alias gini, orang gak bisa mencegah maut datang. Alias sebuah kekuatan yang dahsyat. Kegairan gigis di dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Lihat, kasih memberi kekuatan. Saudara sekalian, hari ini kalau hatimu sedang capek, hidupmu sedang lelah, hidupmu sedang berkata, Tuhan udah gak kuat aku Tuhan. Mari, ada yang sanggup menguatkan hidupmu kembali. Membangkitkan semangatmu kembali. Kalau kau buka dan izinkan kasih Yesus memenuhi saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan lihat Paulus berkata apa? 1 Korintus 13 ayat yang 7. Iya, kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Kalimat yang terakhir yuk baca sama-sama. 2, 3. Kasih itu apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Ada sebuah daya tahan yang kuat untuk kita menanggung, memikul beban apapun, dan membuat saudara sabar. Ucapkan 2, 3. Iya, Pak, sudah enggak sabar saya Pak. Cerewet banget Pak istri saya Pak. Dulu waktu masih pacaran Pak, seneng saya Pak. Sekarang sudah kawin Pak, aduh Pak. Segera Pak bukakan Betani FM Pak. Segera bukakan radio aja Pak. Biar istri saya ngoceh aja di radio Pak. Saya mau beritahu sama sekalian. Mari kita belajar. Kasih itu membuat kita sabar. Seringkali kita berkata, Pak saya sudah panjang sabar Pak. Panjang sabar. Itu belum. Kasih membuat saudara bisa panjang sabar. Lihat beberapa orang ini. Enaknya Pak. Saya sih sudah nikah Pak 35 tahun Pak. Tapi saya sakit Pak. Sakitnya tuh di sini Pak. Sakitnya tuh di sini Pak. Kalau survei mengatakan rata-rata menikah sampai 50 tahun Pak. Berarti masih 15 tahun saya Pak. Ketemu dengan monster satu itu Pak. Sakitnya di sini Pak. Sudah tidak tahan Pak. Sabar. Nah, ngomong kanan kiri. 2, 3. Agak nyemprot sedikit gak apa-apa. 2, 3. Amin. Sabar. Panjang sabar. Kenapa? Karena kasih memberi sebuah kekuatan. Justru orang kalau hidupnya penuh dengan kebencian, kepahitan, kemarahan, itu orang sedang lemah. Tapi kalau saudara hidup dalam kasih, percaya, tatapan wajah saudara tetap penuh pengharapan dan kekuatan yang baru. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, mungkin orang bilang gini, Pak, kayak kita orang Kristen dianggap lemah loh Pak. Masa Yesus ngajar, tempelin pipi kanan? Apa? Kasih pipi kirinya temen. Supaya temen yang digampar orang. Kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Harus balas dengan kebaikan. Kita lemah dong Pak. Saudara, memang menurut dunia, kita lemah. Tapi salah di hadapan Tuhan. Justru kasih membuat Anda kuat.
Ulangi lagi. Kasih membuat saudara kuat. Tahan banting. Tough. Kuat. Menghadapi apapun juga yang mengerti. Katakan haleluya. Nggak percaya? Saya buktiin. Saya mau tanya. Siapa di sini yang hadir? Yang giginya masih komplit? Angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Beberapa, bagus. Saya tidak berani angkat tangan karena gigi saya juga sudah tidak komplit lagi. Saya tanya lagi. Siapa di sini yang pakai gigi palsu? Angkat tangan. Saya angkat tangan. Kan pakai crown itu kan juga palsu. Ya kan? Gigi crown itu kan palsu juga. Jujur, saudaraku. Pernahkah saudara, gigimu yang keras menggigit lidah saudara atau bibir saudara? Pernah atau tidak? Sering. Dan seringkali orang Indonesia kalau sudah makan terus kegigit lidahnya, artinya apa? Salahmu sendiri. Kok ada banyak diomongin orang, apa hubungannya? Nah jujur, seandainya lidah yang lemah, bibir yang lemah, yang seringkali disakiti, digigit, dan luka, dia protes, Tuhan, hidup tidak adil. Saya sudah capek Tuhan, terus bersebelah dengan gigi. Gigi terus yang tiap hari digosok. Lidah tidak pernah. Sudah Tuhan, saya mau pindah aja Tuhan. Pernahkah lidah saudara protes dan pindah ke lidah orang lain? Enggak kan? Biar seolah-olah lidah dan bibir kita lemah. Dibanding gigi, saya mau tanya. Mana yang lebih kuat? Gigi atau lidah? Hah? Mana yang lebih kuat? Enggak percaya, lihat. Sudah tambah tua. Gigi tinggal 2. Gitu. Lidahnya tetap kuat bertahan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Artinya begini, saudaraku. Memang seolah-olah di mata dunia kita hidup dalam kasih. Lemah. No. Kalau saudara hidup dalam kasih Yesus, hidupmu itu kuat. Engkau akan jadi orang yang tangguh, cakap, menghadapi apapun juga. Dan saya tahu dari wajah saudara, Anda adalah orang-orang yang kuat bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Satu hari ada seorang raja yang berulang tahun. Lalu dia adakan pesta besar. Di tengah-tengah pesta yang besar, sang raja membuat sebuah undian. Dengan hadiah uang yang sangat banyak. Muncullah seorang yang sangat kekar dan kuat. Di depan semua undangan dan rakyat, dia ambil sebuah jeruk, dia belah jadi 2. Bagian separuh jeruk itu diremas-remas, diperas, sampai seluruh air jeruknya habis dengan kekuatan yang hebat. Setelah betul-betul habis menurut si orang kuat ini. Lalu raja berkata, siapa di antara rakyat yang bisa memeras lagi sisa jeruk itu dan berhasil mengeluarkan 1 tetes air jeruk terakhir, dapat hadiah uang sekian besar. Semua anak-anak muda, orang-orang yang tiap hari nge-gym O1, O2, O3, coba semua sampai wajahnya merah kayak udang rebus. Tidak ada 1 tetes terakhir yang keluar. Terakhir ada seorang ibu kurus kecil. Dia berkata, bolehkah saya coba? Diketawain semua. Ibu, yang besar-besar muda-muda aja nggak bisa, apalagi ibu. Silakan tolong coba saya. Silakan. Kemudian ibu ini ambil sisa jeruk itu. Dia peras. Sekuat tenaga dia peras. Diejek, diketawain. Sekian menit gak keluar apa-apa. Peras. Wajah ibu ini ekspresinya benar-benar sudah benar-benar mau diperas. Wajahnya juga kayak orang diperas. Tiba-tiba menit yang kedua. Tes. Semua kaget. Raja berdiri. Semua orang berdiri tepuk tangan. Hebat ibu. Dan singkatnya ditanya, Bu, apa yang membuat ibu bisa kuat ini? Sekuat ini apa? Ibu ini berkata, Pak, yang raja yang mulia. Yang lain memeras.
karena berusaha menunjukkan kekuatannya. Tapi saya berbeda. Apa alasan ibu? Di rumah suami saya tergeletak sakit parah. Ada 5 anak saya yang kelaparan dan butuh makanan. Saya peras jeruk ini bukan karena yang lain. Karena saya mau menghidupi mereka. Dan karena cinta kepada suami yang sakit dan anak-anak saya. Dan semua orang kaget. Dan Anda harus tahu, cinta memberi kekuatan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Yang kedua, saudaraku, apa pengaruh kasih? Kasih memberi keberanian. Kasih akan memberi kita keberanian. Kata bersama saya, keberanian. 2, 3. Lihat 1 Yohanes 4. Rasul kasih ini berkata apa? Ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan Anda harus tahu, lawan ketakutan itu apa? Keberanian. Kasih membangkitkan keberanian. Kasih yang sempurna, itulah kasih Yesus. Melenyapkan ketakutan, tapi memberi keberanian. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Lihat, betapa kasih tidak hanya memberi kekuatan buat orang yang hidup di dalamnya. Tapi kasih juga memberi keberanian. Kasih akan membuat semua hidup saudara tidak lagi takut. Mengusir semua kegalauan. Mengusir semua kekhawatiran, ketakutan, dan semua kecemasan akan masa depan, akan kondisimu. Tapi kalau engkau penuh dengan kasih Yesus setiap hari, saudara akan penuh dengan keberanian. Yang setuju, katakan amin. Berani menghadapi kenyataan hidup. Siapa bilang hidup ini adalah hidup yang mudah, hidup yang enak, hidup memang penuh tantangan, hidup memang perlu perjuangan. Tapi orang yang penuh dengan kasih Yesus, dia akan berani hadapi kenyataan hidup. Katakan amin, saudara. Orang yang penuh dengan kasih Yesus berani menghadapi kegagalan. Dan bagi orang yang saudaraku penuh kasih Yesus, kegagalan bukanlah akhir segala-galanya. Justru kegagalan sebuah pembelajaran untuk mencapai sebuah keberhasilan. Dan saudaraku, bagi orang yang betul-betul hidup dalam kasih Tuhan, dia akan berani menghadapi intimidasi, menghadapi oposisi apapun juga. Kenapa? Karena dia tahu hatinya punya rasa secure, rasa aman yang kuat. Karena dia tahu betapa Yesus mengasihi hidupnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. So sekalian, saya tahu hidup saudara dan hidup saya banyak tantangannya. Itu sebabnya mari kita berani menghadapi dengan kasih Yesus. Jangan pernah kau berpikir aku lebih baik, sudah bunuh diri aja. Seorang teman di Colorado, dia cerita sekian saat yang lalu. Ada seorang ibu membawa anaknya remaja untuk saudaraku latihan tembak di sebuah lapangan tembak. Dan waktu si anak remaja mulai siap nembak, tiba-tiba tanpa diketahui, ibu ini keluarkan dari tasnya sebuah senapan yang lain. Dan dia tembak anaknya, biar di kepalanya. Anaknya mati seketika. Dan ibu ini kemudian dia tembakkan badan kepalanya, biar. Dan dia mati bunuh diri. Dan Anda tahu saudaraku, semua orang kaget. Dan Anda harus tahu bahwa orang yang tidak punya kasih, dia tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Tapi orang yang penuh kasih Yesus, saudara akan berani menghadapi semua bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Anda tahu bagaimana Daud yang masih muda, ketika dia masuk dan lihat ke medan peperangan, Raja Israel Saul ketakutan. Semua tentara-tentara yang senior ketakutan menghadapi dan mendengar ancaman Goliat, si giant itu. Dan Anda tahu saudaraku, raksasa itu saudaraku, si Goliat memaki-maki orang Israel, menghujat Allah Israel. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Daud yang penuh dengan kasih, dia berani hadapi. Dan Anda mengerti apa yang alasan Daud itu apa? Oh Pak, karena Daud beriman, betul. Kita sudah sering dengar khotbah tentang Daud dan Goliat.
Oh, karena Daud ini seorang yang sungguh melekat sama Tuhan. Betul. Tapi tahukah saudara, Daud sebelum dia maju menghadapi Goliat, dia tanya 3 kali sama rakyat orang sekitarnya. Kalau mengalahkan musuh itu Goliat, hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Oh, pertama, keluarganya bebas pajak. Asik. Yang kedua, dapat uang yang banyak. Hebat. Yang ketiga, akan dinikahkan dengan anak putri Raja Saul. Anak putri yang paling tua, yang bernama Merab. Kata Daud, yes! Dia tanya 3 kali, memastikan hadiahnya apa. Akan nikah dengan Merab, anak putri tertua Raja Saul. Dia ulang lagi sampai 3 kali yakin. Maka dia bilang, gua maju. Anda tahu kenapa? Menurut tradisi Yahudi, saudara tahu, sebelum Daud kalahkan Goliat, Daud sudah masuk ke istana Raja Saul. Saat Saul kerasukan setan, Anda tahu apa yang terjadi? Saudara, Daud dipanggil untuk main kecapi. Dan Anda mengerti nggak mungkin Daud main kecapi di lapangan. Tapi dia main kecapi di mana? Di kamar istana Raja Saul. Dan dia lihat juga anak-anak Saul. Ada Yonatan, ada Merab, ada juga saudaraku Mikael, saudaraku, dan sebagainya. Saudaraku. Dan Anda tahu, waktu Daud lihat anak-anak raja, dan dia tahu mana yang cantik dan yang tidak cantik. Waktu Daud lihat Merab, tueng. Anda tahu, dari mata turun ke hati. Apa namanya? Bakso goreng. No. Dan menurut tradisi Yahudi, Merab adalah cinta pertama Daud. First love-nya Daud. Cuman ngalahin si raksasa satu ini, gua bisa kawin. Aha! Lihat, yang lain takut, Daud berani. Karena cinta memberi keberanian. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara pasti pernah lihat dan mendengar kisah. Bagaimana seorang ibu yang lemah, seolah-olah tidak berdaya. Waktu lihat anaknya dalam bahaya, tiba-tiba dia jadi seorang yang kuat dan berani menyelamatkan anaknya dari bahaya. Kenapa? Karena kasih memberi kekuatan dan keberanian. Yang ketiga, apa pengaruh kasih? Kasih juga memberi kreativitas. Kata bersama saya, kreativitas. 2, 3. Apa? Kreativitas. Dengar baik-baik. Hidupmu akan monoton. Hidupmu akan menjenuhkan dan boring. Kalau engkau tidak ada kasih Yesus. Tapi percayalah, hidupmu akan exciting. Menyenangkan. Kalau ada yang namanya kasih. Kata bersama saya, kasih. 2, 3. Lihat ya. Orang kalau sudah cinta, lihat. Kreativitasnya keluar semua. Apapun dia bisa buat untuk apa? Merayu orang yang dicintai. Ya Pak ya? Apel. Duduk meja makan. Kok meja makan? Oh meja makan masih oke Pak. Ya jangan kamar tidur. Jangan. Di meja ruang tamu. Dia bilang, Noni, iya Koko. Apa mejanya putih ya? Oh iya Koko. Kamu tahu nggak artinya? Apa Koko? Seputih hatiku dan setulus cintaku padamu. Noni, iya Koko. Lihat bunga mawar merah di atas meja makan. Iya Koko, kenapa Koko? Semerah itu cintaku padamu. Orang kalau sudah jatuh cinta, kreatif. Lihat ya, orang itu bisa kreatif 2 hal. Pertama, kalau miskin. Dan kedua, cinta. Lihat, lu gak percaya. Orang kalau sudah kepepet, sudah tidak punya apa-apa, timbul ide-ide kreatif. Ya kan? Apalagi kalau sudah jatuh cinta, dia akan betul kreatif. Dan Anda tahu, seorang raja yang kaya raya, satu hari kreatifnya luar biasa muncul. Saat apa? Dia jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Sulamit. Dan itu wanita sebetulnya kulitnya gelap. Do you know gelap? Ya kan? Dan Anda tahu kenapa? Karena Sulamit juga seorang wanita yang menjaga kebun anggur. Jadi sering kena sinar mata terik. Tapi Anda tahu, cinta memberi sebuah kreativitas. Buktinya apa? Kita lihat. Kidung Agung 7 ayat 1-6. Lihat ya, Kidung Agung 7 ayat 1.
betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Orang kalau sudah jatuh cinta, sandal pun jadi indah. Ya kan? Sandal yang dipakai loh. Sandalmu. Padahal betapa indah langkah-langkahmu. Padahal kakinya hitam bolotan semua. Ya kan? Lihat, kalau sudah jatuh cinta begitu kan. Nggak pernah pedicure padahal, tapi betapa indah langkah-langkahmu seperti sandal-sandal itu. Waktu itu belum ada Burberry, belum ada Gucci. Ya toh? Putri yang berwatak luhur. Lihat kalau masih pacaran jatuh cinta gitu. Watakmu luhur. Ya toh? Banyak yang sudah kawin, juat kamu ya. Lihat, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan. Bayangin, lengkung pinggang aja dilihatin, bagaikan perhiasan. Gitu. Kenapa masih langsing? Gitu. Kalau sudah bagaikan perhiasan, kalau sudah besar, sudah tambun lain lagi. Lengkung badanmu bagaikan apa? Tong kosong. Karya tangan seniman. Ayat yang kedua lihat, pusarmu, bayangin. Udel, pusar, dilihat. Seperti cawan yang bulat. Yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum. Bayangin. Haleluya. Kenapa? Baru pulang dari China buffet. Berpagar bunga-bunga bakung. Ayat yang ketiga. Seperti dua anak rusa buah dadamu. Seperti anak kembar kijang. Ayat yang keempat. Lehermu bagaikan menara gading. Lihat kalau cinta sudah begitu, sudah kreatif. Lehermu bagaikan menara gading. Padahal mungkin kan hitam sulamit. Ya toh, banyak panunya lagi. Ya karena kena panas terik toh. Tapi lihat, bagaikan menara gading. Matamu bagaikan telaga di Hesibon. Bayangin, matanya seperti telaga. Ya luar biasa. Dekat pintu gerbang Bat Rabim. Hidungmu pesek sayang. Enggak, lihat ya. Kalau orang jatuh cinta lain kan, hidungmu seperti menara di gunung Libanon. Yang menghadap ke kota Damsik. Ayat yang kelima lihat. Kepalamu di bukit Karmel. Rambut kepalamu merah, lembayung. Kenapa? Cat rambut. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Wih, kena kepang-kepang rambutnya. Tertawan, hatinya tertawan. Ayat yang ke-6 lihat. Betapa cantik, betapa jelita engkau. Hai tercinta di antara segala yang disenangi. Hidup jadi kreatif. Hidup jadi indah. Kalau kita dipenuhi dengan cinta Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, lihat ya. Orang kalau jatuh cinta tuh. Pengalaman pertama gandengan tangan jalan di tengah salju. Selalu diingat. Ya kan? Ingat yang di jalan itu, kita dulu sama-sama jalan gandengan tangan. Ya dulu masih pacaran. Sekarang sudah anak 5. Udah jangan ingat-ingat. Kamu memang kasih gaji cuman kecil. Sudah tahu? Saya dengan istri. Seringkali kalau lihat Pens Landing. Dan rumah makan bawah tanah. Do you know? Rumah makan bawah tanah. Itu kenangan kami. Kenapa? Waktu itu saya masih ingat seporsi masih $3,5. Beli 1 kotak. Bawa ke Pens Landing. Duduk berdua. Makan rebutan. Dia melihatku. Ku melihat dia. Jantung hati duk, duk, duk. Tapi biarlah kita semakin lama menikah. Jangan yang dilihat selalu cuman kekurangan. Ada pepatah bilang begini. Hai para suami. Jangan pernah mengkritik pilihan istrimu. Karena engkau adalah salah satu pilihannya. Saya ulang lagi. Yang belum ngerti belum. Saya ulang lagi. Hai para suami, jangan pernah mengkritik pilihan suamimu, istrimu. Karena engkau adalah salah satu pilihannya. Maaf ya. Kadang-kadang begitu kok. Istri saya lihat, baju yang mana yang bagus untuk minggu besok? Yang merah atau yang kuning? Atau yang biru? Saya lihat biru.
dipakai kuning. Tapi gak usah marah. Ya kan? Kenapa? Itu pilihan istri. Kalau dia mau menikah dengan saya, itu juga pilihannya dia. Cinta akan memberi kreativitas. Dan yang keempat terakhir. Kasih juga akan memberi apa? Kegunaan. Sebuah fungsi. Sebuah dampak yang positif. Kenapa, saudaraku? Lihat ayat yang terakhir. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Paulus berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, hebat dipakai Tuhan. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sangat pinter. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, wow, sangat rohani sekali. Tapi lihat kalimat terakhir. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, lihat apa? Aku sama sekali tidak berguna. Ternyata sehebat apapun saudara, sekaya apapun, sepintar apapun, secantik, seganteng apapun, sehebat apapun kalau terkenal dipakai Tuhan. Tapi Paulus mengajarkan, kalau kita nggak punya kasih, useless, nggak ada gunanya. Tapi kalau saudara dan saya punya kasih Tuhan, hidupmu sangat berguna dan bermanfaat. Yang jujur tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa ketika saya khotbah hari ini, saya mengasihi anak saya mengasihi saudara. Tapi kenapa yang saya pegang bukan Betani anak saya waktu saya khotbah? Kenapa bukan Hermanto? Ngeri. Tapi yang saya pegang adalah mic ini. Bukan karena apa? Mic ini berguna buat saya dan buat saudara. Hidupmu akan terus dipegang di tangan Tuhan. Kalau engkau berguna. Karena engkau punya kasih Tuhan. Yang justru tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak peduli betapa jahatnya hidup ini. Betapa mengecewakannya orang yang mengkhianati saudara. Belajar hidup dalam kasih. Karena orang kalau hidup dalam kebencian, percaya tidak berguna apa-apa. Useless. Hidupnya malah merusak banyak hal. Tapi kalau orang hidup dalam kasih, hidupnya berguna bagi orang sekitarnya. Katakan amin. Saudara-saudara, ada seorang pemuda. Dia sekolah sekian lama. Dan dia jadi seorang pengacara. Akhirnya dia betul-betul punya masa depan yang cerah. Tapi Anda tahu hari itu, pemerintahan yang berkuasa begitu menekan dia. Sampai satu hari, pengacara muda ini dianiaya yang mengerikan. Tidak ada satupun tindakan kriminal yang dia lakukan. Tapi hanya karena perbedaan kulit. Dia dijebloskan ke dalam penjara. Anda tahu berapa lama dia di penjara? 27 tahun. Tanpa diadili. Bahkan di dalam penjara. Dia mendengar berita yang sangat menghancurkan. Anaknya satu-satunya meninggal kecelakaan mobil. Sekian saat kemudian, dari dalam penjara dia dengar istri yang dia cintai selingkuh dengan pria lain dan meninggalkan dia. Orang berkata, orang begini pasti hidupnya penuh dendam, penuh kemarahan, penuh kebencian. Tapi Anda tahu, setelah dia semakin tua, menjalani hukuman penjara 27 tahun tanpa diadili. Dia dibebaskan. Dan Anda tahu dia terpilih sebagai seorang penguasa. Pertama dari kulit hitam di negaranya. Dan dalam keadaan itu orang berkata, pasti dia akan balas dendam. Pasti dia akan penuh kepahitan. Anda tahu, dia berkata, lupakan luka lamamu. Dan mari ampuni semua pemerintahan yang lama. Bahkan yang lebih gila,
Anda tahu, mantan presiden yang pernah menganiaya dia, diangkat oleh dia jadi wakil presidennya. Dan orang itu adalah Nelson Mandela. Hidupnya menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang. Tidak hanya bagi orang Afrika Selatan. Berkali-kali dia mendapat penghargaan, perdamaian dari dunia. Dan ada banyak quote kalimat yang dia ucapkan. Salah satunya, kalau kita bisa membenci seseorang, itu berarti kita juga bisa belajar untuk mengasihi orang tersebut. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat dia berkuasa, dia berkata pada rakyatnya yang juga kulit hitam, ampuni semua pemerintahan apartheid. Bahkan ada seorang ibu, rakyatnya, sampai terkagum, hancur hati karena presidennya seperti itu. Disuruh ngampuni seperti Yesus mengampuni. Maka Anda tahu, dia datangi seorang mantan polisi kulit putih yang di depan mata ibu ini memotong, menggorok anak laki-lakinya. Dan ibu ini berkata di depan pengadilan, dia bisa berkata, ini orang yang membunuh anak saya, masuk penjara. Anda tahu apa yang dilakukan ibu ini? Karena presidenku ngajar mengasihi. Hai anak muda, kalau anakku sudah tiada, aku masih punya cukup banyak kasih. Mulai hari ini, engkau aku anggap anakku sendiri. Dan Anda tahu, Nelson Mandela adalah orang yang jadi berkat. Bukan karena kegantengannya. Jujur, saya lebih ganteng daripada dia. Tapi Anda tahu, dia dikenang karena kasih dan kebaikan hatinya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita akan berdampak positif kalau penuh dengan kasih. Ada seorang remaja putri yang cantik sekali. Dari keluarga yang oke. Satu hari dia memutuskan keputusan yang aneh sekali. Dia tinggalkan negara dan keluarganya yang nyaman. Dia tinggal di sebuah negara yang miskin. Negara yang kemudian tidak ada satu keluarga pun di sana. Dan dia harus hidup dalam semua keprihatinan. Dan Anda tahu, dia sampai tua, sampai meninggal. Hidupnya berdampak dan memberi kasih. Siapakah dia? Itulah Mother Teresa. Dan dia punya banyak quote. Salah satunya adalah, jika kamu hanya terus sibuk menghakimi orang lain, maka kamu tidak akan pernah punya waktu untuk mengasihi orang tersebut. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Hidup cuma sekali. Apa yang mau dikenang dari hidupmu dan hidupku? Oh, taci itu buat. Di sini nggak ada. Oh, engkau itu. Adik perempuannya Lucifer. Itu kawin sama dia. Dan dia ternyata iparnya Lucifer. Ataukah engkau waktu meninggal, orang akan berkata, dia adalah orang yang penuh kebaikan dan kasih. Teputan yang meriah untuk kemuliaan. Itu sebabnya saya mau katakan dari mimbar ini, kita sebagai orang Kristen, identik dengan Kristus. Dan identik dengan kasih Kristus. Dengar baik-baik. Orang boleh sejahat apapun dengan saudara. Dengan kita, tetaplah ampuni dan kasih. Hidupmu dan hidupku akan dikenang orang. Bukan karena kehebatan kita. Karena teladan kasih. Sampai hari ini, kalau orang tanya sama saya, siapa Pak seorang pria yang Bapak kagumi? Ada banyak, tapi salah satunya, ayah saya sendiri. Sejak kecil, kami anak-anak lihat, begitu kejamnya bukan main. Dia hajar ibu saya. Dan Anda tahu, mengerikan sekali.
Kami pun dihajar, saya dan kakak saya. Dengan semua benda-benda yang ada di dekat ayah saya. Digampar, dipukul dengan semua. Mengerikan sekali. Tapi waktu saya lihat kasih Yesus mengubah hidupnya. Dan dia jadi seorang Kristen sejati. Saya kenang dia bukan karena khotbahnya yang lucu dan bagus. Tapi saya kenang dia. Kasih Yesus mengubah hidupnya jadi baru. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Kesimpulannya, maukah kita hidup saling mengasihi? Ingatlah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Harus saling mengasihi, kata Yesus. Bukan sebuah option atau pilihan. Dan percayalah, kasih memberi kekuatan, keberanian, kreativitas, dan kegunaan dalam hidup.